Selamat datang di Belajar Online Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian saat ini? Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan saat ini secara online tanpa tatap muka, tetapi kalian tetap harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar yang baik, yaitu dengan meningkatkan semangat belajar kalian. Nah, sebelum Ibu kenalkan materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil ini, atau lebih baik jika Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baiklah, nama Ibu Novita Ayuri. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Ayu. Berlatar belakang sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka Ibu mengambil mapel bahasa Indonesia di SMP 1 Kalianda. Demikian dulu ya perkenalan kita saat ini. Selanjutnya kita simak materi berikut ini. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari di kelas 7 semester ganjil ini? Ini dia materinya. Pada bab pertama, kita akan mempelajari teks deskripsi. Kemudian, di bab kedua, kita akan mempelajari tentang cerita fantasi atau cerita fiksi. Dan di bab ketiga, kita akan mempelajari materi teks prosedur. Dan di bab terakhir, kita akan mempelajari materi tentang teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita memasuki materi, gua akan bertanya, di sini apakah ada yang pernah berlibur? Kira-kira tempat wisata apa yang kalian kunjungi saat berlibur? Pernahkah kalian menggambarkan tempat wisata yang kalian kunjungi tersebut? Ya, jawaban kalian berkaitan dengan materi kita berikut ini. Teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci berdasarkan pengalaman yang nyata, sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Objek yang digambarkan dalam teks deskripsi ada beragam. Yang pertama yaitu manusia atau makhluk hidup. Kalian bisa mendeskripsikan ayah, ibu, atau teman-teman kalian. Selanjutnya yaitu adalah hewan. Hewan pun bisa kalian deskripsikan di dalam teks deskripsi. Bisa hewan kesayangan, kucing, kelinci, dan sebagainya. Kemudian, objek yang selanjutnya yaitu makanan. Makanan kesukaan atau favorit kalian pun bisa kalian deskripsikan, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu objek benda. Tas kesayangan atau mungkin hadiah sepeda dari ayah pun bisa kalian deskripsikan secara rinci. Yang selanjutnya yaitu ada objek tempat. Objek tempat dapat berupa tempat umum, tempat wisata, atau tempat bersejarah lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ketiga, membuat pembaca dan pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan. Nah, ada yang tahu ini tempat apa? Ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Lampung, yaitu Lembah Hijau. Nah, ketika kalian akan menceritakan pengalaman kalian ketika pergi ke Lembah Hijau kepada teman, ayah, atau keluarga lainnya, pasti kalian akan menyampaikan informasi tentang Lembah Hijau itu secara rinci, bukan sesuai dengan apa yang kalian lihat dengan
atau rasakan. Jadi, teman-teman yang mendengar cerita kalian seolah-olah merasakan apa yang kalian lihat dan kalian temui. Informasi yang kalian sampaikan secara rinci itu misalnya bisa di mana lokasi lembah hijau tersebut, kemudian berapa biaya tiket masuknya, atau buka dan tutup pukul berapa tempat wisata tersebut, atau mungkin apa saja fasilitas yang terdapat di dalam lembah hijau itu. Nah, semua informasi itu kalian jelaskan secara rinci. Itulah yang dinamakan teks deskripsi. Berikut ada beberapa contoh lain tentang teks deskripsi. Contoh teks deskripsi yang pertama, berjudul Semangka. Nah, kira-kira dari teks deskripsi ini objek yang digambarkan objek apa? Ada yang tahu? Ya, objek makanan. Nah, di sini informasi yang disampaikan secara rinci mengenai makanan yang berupa semangka sangat jelas. Dijelaskan. Kemudian di contoh kedua yaitu ada Yuniar Dwi Anggita. Ini salah satu contoh teks deskripsi yang objeknya manusia. Di sini Yuniar Dwi Anggita dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana bentuk tubuhnya, wajahnya, kemudian bentuk rambutnya, hingga hobi maupun kebiasaan dia dan sikapnya. Kemudian di contoh selanjutnya yaitu adalah pasar tradisional. Nah, kalau pasar tradisional tentu kalian semua tahu dong ini termasuk objek apa? Jelas objek tempat. Selanjutnya yaitu adalah contoh teks deskripsi berjudul Kucingku. Kucingku sudah jelas merupakan objek hewan. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur juga termasuk contoh teks deskripsi yang menggunakan objek tempat, khususnya tempat bersejarah. Demikianlah beberapa contoh yang sudah Ibu tayangkan, semoga dapat kalian pahami. Bagaimana anak-anak, materi yang Ibu jelaskan di sebelumnya tadi dapat dipahami bukan? Ya, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.